Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Abdul Haji Samsul Susilawati selaku dosen pembimbing kami. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisis Model-Model R&D Pengembangan dan Media dan Prakerja bagi peserta didik tingkat MI dan ataupun SD. Di sini saya tidak sendiri untuk presentasinya yaitu bersama teman saya yaitu Nur Syafiq. Yang pertama, yang kedua adalah saya. Adalah latar belakang. Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh setiap organ pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya caranya yaitu dengan melakukan kegiatan penelitian, lebih khusus dalam penelitian pendidikan. Maksudnya adalah setiap kita melakukan sebuah penelitian pasti memiliki sebuah masalah. Nah, dari masalah tersebut kita harus memecahkan bagaimana solusinya untuk memecahkan sebuah masalah tersebut. Pasti ada, tidak mungkin setiap penelitian itu tidak ada yang namanya solusi, pasti ada solusinya. Bagaimana kita cara memecahkan sebuah materi yang ada materi atau penelitian yang kita kembangkan, itu ada. Salah satunya dalam penelitian ini begitu, memang ada banyak penelitian, tapi dalam penelitian yang saya jelaskan ini tentang penelitian yang dilaksanakan oleh salah satu, yaitu tentang penelitian R&D atau riset dan development atau penelitian riset dan pengembangan desain. Ya, pengertian riset and development atau R&D. R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu untuk menguji keefektivitas metode tersebut dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan. R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan untuk pendidikan dan pembelajaran. Maksudnya adalah metode R&D atau R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan atau menguji sebuah efektif atau tidaknya dalam penelitian yang kita lakukan. Karena dalam melakukan sebuah penelitian itu kan ada masalahnya. Di situ kita harus memecahkan bagaimana kita mencari sebuah dari masalah tersebut, kita harus memecahkan sebuah solusinya yang efektif, yang akurat. Kalau memang benar efektif, berarti kita bisa menerapkannya secara luas. Oke, langsung saja yang selanjutnya adalah R&D ini memiliki 4 ciri utama. Yang pertama itu adalah melakukan studi atau meneliti awal untuk mencuri teman-teman penelitian. Nah, dalam melakukan sebuah penelitian itu kita harus mendatangi tempatnya. Kita sudah memiliki, misalnya kita sudah memiliki sebuah judul. Nah, judulnya apa? Kita harus mendatangi, mencari temuannya itu apa, yang ada di lapangan itu apa saja. Nah, setelah melakukan temuan yang ada di lapangan, yang kedua ini adalah mengembangkan. Nah, bagaimana temuan yang ada di lapangan itu kita mengembangkan berdasarkan temuan penelitian. Kita harus mengembangkan sebuah penelitian yang kita temukan. Yang selanjutnya adalah dilakukan uji lapangan. Nah, setelah melakukan pengembangan, kita harus menguji di lapangan. Di lapangannya itu bagaimana? Karena gini, dalam uji lapangan itu sangat penting sekali, karena untuk mengecek di mana keberhasilan kita dan kelemahan kita itu di mana. Yang terakhir adalah
melakukan revisi. Nah, apabila sudah melakukan apa yang selanjutnya adalah revisi. Nah, saat kita melakukan sebuah penelitian pasti memiliki revisi. Setelah apalagi kalau sudah terjun di lapangan, itu pasti ada revisi atau kekurangan. Nah, dalam baik kekurangan maupun kelemahan. Nah, dalam melakukan ini kita harus memiliki, dalam memecahkannya kita harus merevisi atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam penelitian kita. Yang selanjutnya adalah karakteristik penelitian R&D. Nah, dalam R&D ini memiliki sebuah karakter, memiliki 4 karakter. Yang pertama adalah masalah. Nah, masalah ini harus kita pecahkan karena untuk menyakini atau mencari, kalau kita melakukan penelitian pasti memiliki sebuah masalah yang dituju. Bagaimana memecahkan sebuah masalah. Nah, dalam penelitian ini pasti ada masalahnya. Nah, yang selanjutnya adalah mengembangkan. Nah, kalau sudah memiliki sebuah masalah yang harus dipecahkan, kita harus mengembangkan. Bagaimana cara kita mengembangkan sebuah atau masalah yang ada itu dikembangkan biar anak-anak itu menerima materi yang kita sampaikan itu secara efektif. Kalau kita memberikan materi yang efektif, pasti anak-anak tersebut memahami bahwasanya pembelajaran yang kita lakukan itu benar-benar berhasil. Yang selanjutnya adalah proses pengembangan produk atau validasi yang dilakukan melalui uji ahli. Nah, dalam uji ahli kita harus tanya dulu yang mempelajari atau yang meneliti yang dulu itu siapa. Kalau tidak uji ahli, bisa mencari sebuah informasi yang sudah ada. Nah, setelah itu diadakanlah uji lapangan. Nah, dalam uji lapangan ini berbeda atau tidak, atau lebih efektifan mana dalam memberikan atau penerapannya dalam setelah melakukan uji lapangan. Contoh, kalau kita melakukan uji lapangan, kalau bahan penelitian yang dahulu itu lebih efektif, berarti ujian kita dalam melakukan penelitian itu gagal. Tapi kalau dalam melakukan penelitian yang baru yang kita lakukan benar efektif, berarti penelitian kita benar berhasil. Yang selanjutnya adalah proses pengembangan. Nah, kalau sudah melakukan uji lapangan, kita harus proses pengembangannya itu bagaimana. Dalam melakukannya itu, dalam pengembangannya pastikan setiap melakukan penelitian itu harus melakukan sebuah aku mesti menggunakan peneliti. Dalam melakukan penelitian yang harus diterapkan, kita harus memiliki sebuah dokumentasi dengan penelitian yang kita lakukan. Oke, itu tadi adalah penjelasan dalam karakteristik penelitiannya. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian pengembangan R&D. Tujuannya itu ada 4, pada bagian kurikulum, pada bagian teknologi dan media, pada bagian pembelajaran dan instruksi, dan pada bagian pendidikan guru dan didaktis. Nah, pada bagian kurikulum ini tujuannya adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan dalam mengambil pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran ke depannya. Yang kedua adalah pada bagian teknologi. Pada bagian selanjutnya adalah pada bagian teknologi dan media. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan, instruksional, pengembangan, dan evaluasinya. Pastikan setiap tahun kan ada perubahan teknologi, itu pasti. Yang selanjutnya adalah pada bagian pembelajaran dan instruksi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan proses pembelajaran, perumusan kurikulum dan
perumusan kurikulum dan keberhasilan pengembangan dan pembelajarannya itu di mana. Nah, yang selanjutnya adalah pada bagian pendidikan guru dan didaktis. Pada bagian ini tujuannya adalah untuk memberikan sebuah perubahan dalam proses pembelajaran untuk mempermudah anak-anak itu mengalami menerima materi yang kita berikan, karena setiap tahun perkembangan zamannya berbeda, jadi perkembangan pembelajaran pun juga berbeda, cara kita mengajarkan juga. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian R&D dalam bidang pendidikan. Yang pertama, kalau kita udah memiliki judul pasti ada masalah. Nah, masalahnya itu di mana? Yang selanjutnya adalah pengumpulan data atau mencari sebuah informasi. Informasinya itu seperti apa yang ada di lapangan. Itu pasti kita mencarinya itu di lapangan. Yang selanjutnya adalah desain produk. Desain produk ini produk yang akan dihasilkan. Hasilnya itu seperti apa? Tuh. Yang selanjutnya adalah validasi desain. Nah, dalam validasi desain saya menjelaskan menilai apakah efektif penelitian yang baru daripada penelitian yang lama. Nah, dalam melakukan penelitian kan nggak mungkin dalam penelitian yang kita ambil itu cuma satu, pastikan dulu udah ada yang melakukan penelitian. Nah, itu dibandingkan lebih efektifan mana daripada yang lama daripada yang baru. Yang selanjutnya adalah revisi desain. Maksudnya adalah perbaikan bersama para pakar dan para ahli untuk mengurangi kelemahan yang sudah ada, yang sudah pernah terjadi. Pasti kan setiap penelitian, setiap masalah yang kita ambil itu kan dulu itu jelas sudah pernah diteliti. Nah, dari kelemahan itu pasti kita tahu kelemahannya itu di mana. Nah, kita kembangkan lagi kelemahan. Pokoknya kita memperkecil kelemahan yang sudah ada. Yang selanjutnya adalah uji coba produk. Maksudnya adalah uji coba produk membandingkan, tidak bisa secara langsung diuji cobakan terlebih dahulu karena membandingkan efektifkah yang lama dengan sistem yang baru. Pasti kita membandingkan, uji cobanya itu di dalam uji coba produk kita membandingkan. Yang selanjutnya adalah revisi produk. Maksudnya adalah apa? Apakah kinerja yang baru itu lebih bagus, lebih efektif daripada yang lama? Kalau memang belum efektif, kita mengulangi. Kalau memang lebih efektifan yang lama, kita sudah bisa mengulang. Kelemahannya itu di mana? Yang selanjutnya adalah uji coba. Kita uji coba pemakaian atau uji coba. Maksudnya adalah apabila yang dihasilkan sukses dan tidak banyak revisi, maka perlu diterapkan dalam penelitian yang kita miliki. Maksudnya dalam melakukan sebuah penelitian yang kita lakukan itu kalau memang nggak ada revisinya, nggak terlalu banyak ya, maksudnya revisinya itu cuma sedikit, kita bisa langsung kalau memang sedikit kita bisa langsung ke produk masalah yang akan dikembangkan secara luas. Nah, kalau memang secara sebaliknya berarti penelitian yang kita lakukan belum berhasil. Yang selanjutnya adalah revisi produk. Maksudnya adalah apabila dalam perbaikan mengalami kelebihan dan kekurangan, peneliti hendaklah harus memiliki produknya atau meneliti ulang kelemahannya itu di mana. Kita harus diteliti kembali. Nah, yang 10 adalah pembuatan produk massal. Nah, maksudnya adalah apabila yang diuji cobakan efektif daripada penelitian yang lama, kita
bisa diuji cobakan atau secara besar-besaran, maksudnya dilihatkanlah kepada orang banyak. Ini loh penelitian yang baru itu udah ada gitu. Oke, presentasi yang akan dilanjutkan setelah ini adalah Nur Syafiq, kepadanya kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kelompok saya atas nama Muhammad Farid Abidin. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu model-model penelitian dan pengembangan. Menurut Lake and Care ada beberapa. Yang pertama, analisis kebutuhan dan tujuan. Yang kedua, analisis pembelajaran. Yang ketiga, analisis pembelajaran dan konteks. Yang keempat, merumuskan tujuan formasi. Yang kelima, mengembangkan instrumen. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Yang kedelapan, merancang dan melakukan evaluasi formatif. Yang kesembilan, melakukan revisi. Yang terakhir yaitu evaluasi sumatif. Kemudian selanjutnya menurut Bohr and Cole ada beberapa. Yang pertama, studi pendahulu. Yang kedua, merancang penelitian. Yang ketiga, mengembangkan desain. Yang keempat, uji pelaksanaan lapangan. Yang kelima, revisi hasil uji lapangan terbatas. Yang keenam, uji lapangan secara luas. Yang ketujuh, revisi hasil uji lapangan lebih luas. Yang kedelapan, uji kelayakan. Yang kesembilan, revisi hasil uji kelayakan. Yang terakhir, diseminasi dan implementasi produk akhir. Nah, di sini dalam model Bohr and Cole adalah suatu proses untuk mengembangkan, terdiri atas kajian tentang temuan penelitian, produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan penelitian, pengembangan atau R&D. Yang pertama, penelitian mengembangkan atau R&D mampu menghasilkan produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut menghasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Selanjutnya, penelitian mengembangkan atau R&D akan mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti atau memiliki nilai sustainability yang cukup baik sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Selanjutnya, penelitian pengembangan atau R&D merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Selanjutnya, metode penelitian pengembangan atau R&D merupakan yang metode cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluasi, dan eksperimen. Oke, selanjutnya kelemahan penelitian pengembangan, yaitu yang pertama, pada prinsipnya pengembangan atau R&D
memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Kemudian yang kedua, pengembangan atau R&D dapat dikatakan sebagai penelitian penelitian atau R&D tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian R&D modelnya pada sampel bukan pada populasi. Selanjutnya, hasil penelitian R&D. Menurut Umi Horia dan Swedi Rizki dalam tulisannya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Himpunan Matematika dikaitkan dengan nilai-nilai Islam adalah penelitian bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar himpunan matematika berlandasan nilai-nilai Islam yang layak, praktis, dan efektif. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan R&D. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah ADDI atau analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Instrumen dari pengumpulan data menggunakan angket dan pertanyaan evaluasi. Hasil dari ini, penelitian ini rata-rata validasi ahli adalah 81,40% sangat layak. Kemudian berdasarkan pelaksanaan kelompok kecil siswa diperoleh persentase keperpraktisan sebesar 82%, sedangkan dari hasil uji coba lapangan pada satu kelas diperoleh persentase keefektifan sebesar 66,67%. Oleh karena itu, penelitian dapat disimpulkan bahwa bahan ajar himpunan matematika berbasis nilai Islam yang layak, praktis, dan efektif. Kemudian menurut sementara Reni Gustiawati dan Dernis Arif, kemudian Ahmad Rizki dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Membaca Permulaan dengan menggunakan cerita fabel pada siswa sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan proses pengembangan bahan ajar membaca permulaan dan menghasilkan bahan ajar membaca permulaan dengan menggunakan cerita fabel atau mendidik kelas 2 yang valid, praktis, dan efektif. Penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan berdasarkan model 4D, yaitu define, diction, develop, dan disseminate. Kevalidan dapat dilihat dari validasi isi, bahasa, penyajian, kegrafikan, pada, dan RPP. Keseluruhannya 93,10% dengan kategori sangat valid. Praktikalitas bahan ajar dilihat dari respon pendidikan sebesar 98,22%, respon peserta didik sebesar 96,15%, sedangkan efektivitas membaca permulaan persentase sebanyak 100%. Dapat disimpulkan bahwa bahan ajar membaca permulaan menggunakan cerita fabel yang dikembangkan layak digunakan dalam membaca formula kelas 2 SD. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari kalau kami. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.